Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dan NIM S1S1220066. Di sini saya akan mempresentasikan materi aljabar. Adapun materi yang saya akan presentasikan yaitu yang pertama itu mengukur kemiripan atau kedekatan 5 buah dokumen menggunakan metode Cosine Similarity, dan yang kedua yaitu citra digital mendapatkan matriks RGB, matriks grayscale beserta histogramnya, dan matriks citra biner dari suatu gambar. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu mengukur kemiripan atau kedekatan 5 buah dokumen. Langsung saja ke topiknya. Nah, sebelum kita mengukur kemiripan atau kedekatan 5 buah dokumen, kita harus mengerti apa itu Cosine Similarity. Nah, Cosine Similarity itu merupakan metode perhitungan jarak antara vektor A dan vektor B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Nah, untuk perbandingan dokumennya itu dilihat dari apabila nilai Cosine Similarity itu sama dengan 0, maka dokumen yang dibandingkan itu tidak mirip sama sekali. Dan jika nilai Cosine Similarity semakin mendekati 1, maka dokumen yang dibandingkan tingkat kemiripannya yaitu semakin besar. Oke, lanjut. Nah, adapun rumus Cosine Similarity dapat kita lihat di layar, yaitu cos theta sama dengan A kali B, atau A ini dimisalkan sebagai dokumen 1 kali dokumen 2 yang terus dibagi dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B, yang dimana nilai mutlak A ini yaitu jumlah dari kata dari dokumen A terus diakarkan seperti rumus di samping ini. Nah, untuk keterangannya, A itu sebagai vektor A yang akan dibandingkan kemiripannya, atau dokumen A yang akan dibandingkan kemiripannya. Sedangkan B yaitu vektor B atau dokumen 2 yang akan dibandingkan kemiripannya. Nah, adapun A kali B yaitu dot produk antara vektor A dan vektor B. Adapun nilai mutlak A yaitu panjang vektor A, nilai mutlak B itu adalah panjang vektor B, nilai mutlak A kali nilai mutlak B itu adalah cross produk antara A dan B, antara panjang vektor A dan panjang vektor B. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama itu sebelum kita membandingkan dokumen itu, kita siapkan 5 buah dokumen yang akan dibandingkan. Nah, di sini saya punya 5 buah dokumen. Untuk dokumen 1 berisi mahasiswa teknik informatika mempelajari algoritma pemrograman jaringan komputer dan keamanan informasi. Dan dokumen 2 yaitu kurikulum teknik informatika mencakup mata kuliah tentang algoritma pemrograman dan jaringan komputer. Dokumen ketiga yaitu mahasiswa jurusan ini menguasai algoritma pemrograman jaringan komputer dan keamanan informasi. Dokumen keempat yaitu jurusan teknik informatika menawarkan mata kuliah mengenai algoritma pemrograman jaringan komputer dan keamanan informasi. Sedangkan dokumen kelima yaitu di jurusan teknik informatika mahasiswa mempelajari algoritma pemrograman jaringan komputer dan keamanan informasi. Nah, dalam perbandingannya akan ada 10 perbandingan, yaitu antara D1 dan D2, D1 dan D3, D1 dan D4, D1 dan D5, D2 dan D3, D2 dan D4, D2 dan D5, D3 dan D4, D3 dan D5, dan D4 dan D5. Nah, baik, kita langsung saja ke perbandingan pertama, itu D1 dan D2. Nah, untuk dokumen D1 dan D2 bisa kita baca di slide sebelumnya bahwa untuk dokumen 1, mahasiswa teknik informatika mempelajari algoritma pemrograman jaringan komputer dan keamanan informasi. Sedangkan dokumen 2 yaitu kurikulum teknik informatika mencakup mata kuliah tentang algoritma pemrograman dan jaringan komputer. Nah, dapat kita lihat daftar katanya yaitu gabungan kata dari kedua kalimat tadi. Nah, bisa kita lihat bahwa kata algoritma di dokumen 1 itu ada 1, di dokumen 2 ada 1. Nah, maka jumlah
kata yang di dokumen 1 dan dokumen 2 dikalikan di kolom D1 kali D2, maka menghasilkan 1. Terus nilai dari D1, nilai algoritma yang di D1 yaitu di pangkat 2, yaitu D1 pangkat 2 sama dengan 1, dan sedangkan kata algoritma yang di D2 itu di pangkat 2, yaitu nilainya 1. Nah, yang kedua itu kata dan. Nah, kata dan itu di dokumen 1 ada 1, di dokumen 2 ada 2, maka dikalikan menjadi 1, dan yang di dokumen 1 dipangkatkan 2 jadi 1 pangkat 2 itu 1, dan di dokumen 2 itu 1, maka jika dipangkatkan 2 itu hasilnya 1. Dan begitu pun seterusnya. Dan yang terakhir juga kita bisa lihat yaitu kata tentang. Nah, kata tentang ini di dokumen 1 itu tidak ada, sedangkan di dokumen 2 itu ada. Nah, maka jika perkaliannya dokumen 1 kali dokumen 2, maka hasilnya itu 0. Nah, terus untuk D1 pangkat 2-nya itu 0, D2 pangkat 2-nya itu adalah 1, karena kata tentang di dokumen 2 itu ada 1, maka jika pangkat 2 itu hasilnya 1. Nah, untuk perhitungan kosin similarity-nya dapat kita lihat rumus di sebelah sini, sebelah kanan, yaitu berdasarkan data dari tabel di samping sehingga diperoleh cos theta dokumen 1 kali dokumen 2. Nah, dokumen 1 kali dokumen 2 itu dapat kita lihat hasilnya di sini itu 7. Semua 7. Jika dijumlahkan itu semuanya adalah 7. Nah, dapat kita lihat bahwa di bawah sini yaitu nilainya 7. Diper nilai mutlak D1 atau panjang dokumen 1 dan panjang dokumen 2. Nah, dapat kita lihat di sini di dokumen 1 panjangnya yaitu ada 11 kata, dan di dokumen 2 itu ada 12 kata. Nah, maka hasilnya cos theta sama dengan 7 bagi akar 11 kali akar 12. Seperti yang saya jelaskan tadi di rumusnya tadi, bahwa panjangnya ini, panjang dari dokumennya itu akan menjadi akar. Nah, dapat kita lihat bahwa 7 bagi akar 11 dan akar 12. Nah, maka hasilnya cos theta 7 bagi akar 132. Nah, maka hasil akhirnya cosin similarity-nya yaitu 0,609. Dan adapun dalam bentuk derajatnya yaitu theta sama dengan 52,46 derajat. Nah, untuk sudut perbandingannya dapat kita lihat di sebelah sini. Lanjut di dokumen 2. Nah, untuk perbandingan kedua yaitu D1 dan D3. Nah, untuk D1 dan D3 itu caranya sama seperti tadi, yaitu kita harus melihat jumlah kata. Misalnya di sini kata algoritma, di D1 ada berapa? Ada 1. Di D3 ada berapa? Ada 1. Nah, maka setelah itu dikalikan D1 kali D3, hasilnya 1. Nah, nilai kata algoritma di D1 dipangkatkan 2 jadi 1. Kata algoritma di D3 dipangkat 2 menjadi 1. Begitupun seterusnya. Sama seperti dengan perbandingan yang pertama tadi. Nah, adapun hasilnya yaitu cos theta D1 kali D3. Nah, bisa kita lihat di sini ada 8 untuk jumlah dari D1 kali D3-nya. Nah, hasilnya 8. Panjang dokumen 1 itu ada 11, panjang dokumen 3 itu ada 11 juga. Maka ketika maka hasilnya cos theta 8 bagi akar 11 kali akar 11. Nah, karena nilai akarnya sama yaitu sama-sama 11, maka cos theta-nya itu jadi 7 bagi 11. Nah, maka nilai cosin similarity-nya itu 0,727. Nah, untuk dalam bentuk derajatnya yaitu 43,34 derajat. Dan untuk sudutnya bisa kita lihat di sebelah sini. Begitupun seterusnya sampai dokumen 10. Dokumen 1 dan 5, dokumen semuanya caranya itu sama. Tidak ada perbedaan antara caranya. Nah, D3 dan D5 juga itu sama. Caranya itu sama, tidak ada perbedaan. Dan cara menghitungnya juga sama.
Nah, adapun hasil perbandingan kedekatan dokumen, sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa metode quotient similarity memiliki perbandingan kemiripan. Jika nilai quotient similarity-nya bernilai 0, maka dokumen yang dibandingkan tidak mirip sama sekali. Nah, jika nilai quotient similarity-nya semakin mendekati 1, maka dokumen yang dibandingkan tingkat kemiripannya semakin besar. Nah, bisa kita lihat di tabel sini bahwa dokumen 1 dan dokumen 2 itu memiliki nilai quotient similarity-nya yaitu 0,60. Sedangkan dokumen 1 dan 3 0,72, 0,72 dan seterusnya. Dokumen 1 dan dokumen 4 yaitu 0,725 dan seterusnya. Dokumen 1 dan dokumen 5 itu 0,919. Nah, adapun urutan kedekatannya dapat kita lihat di tabel sini. Nah, seperti penjelasan saya tadi bahwa semakin mendekat 1 maka dokumennya itu semakin mirip. Nah, dapat kita lihat di urutan pertama yaitu ada dokumen 1 dan dokumen 5. Nah, di sini nilai quotient similarity-nya itu 0,919 dan seterusnya. Dan ini adalah dokumen yang paling mendekati 1 atau paling mirip. Nah, dapat kita lihat juga dokumennya yaitu di sini bahwa mahasiswa teknik informatika mempelajari algoritma pemrograman jaringan komputer dan keamanan informasi. Sedangkan dokumen 5 yaitu di jurusan teknik informatika mahasiswa mempelajari algoritma pemrograman jaringan komputer dan keamanan informasi. Bisa kita lihat bahwa tingkat kemiripannya itu sangat tinggi. Dan di urutan kedua itu D3 dan D5 dengan quotient similarity yaitu 0,752. Dan seterusnya sampai dokumen 2 dan 3. Nah, dokumen 2 dan 3 itu dokumen yang memiliki tingkat kemiripan yang rendah, yaitu quotient similarity-nya itu 0,435 dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat bahwa dokumen 2 dan 3. Nah, dokumen 2 itu kurikulum informatika mencakup mata kuliah tentang algoritma, pemrograman, dan jaringan komputer. D3 itu mahasiswa jurusan ini menguasai algoritma, pemrograman, jaringan komputer, dan keamanan informasi. Mungkin itu saja tentang urutan kedekatan dokumen. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa jika suatu dokumen memiliki quotient similarity sama dengan 0, maka dokumennya itu tidak sama atau berbanding terbalik. Atau tidak ada hubungannya. Sedangkan kalau dokumennya memiliki quotient similarity yang mendekati 1, maka dokumennya itu, perbandingan dokumennya itu dan kemiripannya itu semakin dekat. Kita ke materi kedua yaitu citra digital, mendapatkan matriks grayscale, matriks RGB, matriks grayscale beserta histogramnya, dan matriks citra biner dari suatu gambar. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, untuk pertama itu kita harus menentukan gambar. Nah, gambarnya itu saya memilih gambar kucing dan saya meresize-nya menjadi ukuran 16x16 pixel. Kenapa 16x16 pixel? Karena di sini sudah ditentukan bahwa supaya matriksnya itu tidak terlalu banyak. Terus kita lanjut nah, di sini kan saya dapat lihat bahwa saya mengubah dari gambar kucing ini kurang lebih saya tidak tahu jauh ukurannya. Nah, menjadi gambar 16x16. Nah, bisa kita lihat di sini cara saya mengubahnya itu menggunakan Python dan saya menggunakannya di Google Colabs. Yang pertama itu mengupload. Nah, untuk codingan pertama ini yaitu mengupload dan menampilkan gambar. Nah, dapat kita lihat di sini untuk mengupload gambar kita dapat menggunakan from Google Colab import files. Nah, di sini kita tinggal menjalankan codingannya untuk mendapatkan gambarnya. Nah, setelah saya mengupload gambarnya tadi, nah di sini saya menggunakan img cv2.imread.
kucing j.jpg. Nah, di sini tuh saya menampilkan gambarnya dalam bentuk kucing. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, setelah itu saya meresize-nya. Nah, saya meresize-nya menjadi 16x16. Di sini saya membuka gambarnya yaitu kucing.jpg. Nah, di sini saya resize image resize-nya yaitu 16x16. Nah, maka gambar yang tadi ini akan diubah menjadi 16x16 menjadi gambar seperti ini. Nah, lanjut, adapun matriks RGB yang saya dapatkan yaitu yang kedua itu mendapatkan matriks RGB dari gambar 16x16 pixel. Nah, dapat kita lihat bahwa matriks RGB-nya yaitu satu nilai begini ada tiga nilai yaitu 75, 102, 101. Nah, ini RGB, maksudnya 75 ini adalah nilai red atau nilai warna merah, dan untuk yang 102 itu nilai greennya atau hijau, dan untuk yang 121 itu nilai blue atau nilai warna biru. Dan adapun seterusnya sampai ke 16x16. Nah, untuk implementasi menggunakan Python-nya untuk mendapatkan matriks RGB dari gambar 16x16 yaitu saya menggunakan library yaitu fill, yang dimana di sini saya membuka kucing.jpg, terus saya convert ke RGB. Nah, terus di resize ke tadi gambarnya sudah di resize. Nah, maka untuk mendapatkannya kita bisa lihat di sini bahwa nilai RGB image get pixel. Nah, maka di sini dia akan diambil setiap pixelnya dalam bentuk RGB. Lanjut untuk dari matriks RGB tadi saya ubah ke matriks grayscale 16x16 dengan menggunakan metode average atau rata-rata. Nah, untuk mengubah matriks RGB dari matriks RGB menjadi matriks grayscale menggunakan metode, mohon maaf saya tulis di sini, yaitu menggunakan metode average. Nah, adapun persamaannya yaitu grayscale sama dengan nilai red, blue, dan green itu ditambahkan semua terus dibagi dengan 3. Adapun hasilnya maka akan diperoleh yaitu untuk yang pertama itu 75 tambah 102 tambah 121 dibagi 3 itu hasilnya 99, 75, 216, 237, 221, 215, 183, 94, 16, dan seterusnya sampai 16x16 pixel sampai 169 di sini. Nah, adapun gambarnya, perubahan gambarnya itu seperti ini. Dapat kita lihat bahwa gambarnya sudah berubah menjadi grayscale atau hitam putih. Nah, lanjut untuk implementasi menggunakan Python-nya, cara saya mendapatkan matriks grayscale dari gambar 16x16 pixel. Nah, di sini kan saya menggunakan image kucing. Nah, terus di sini image-nya itu dikonvert ke RGB. Nah, terus di sini matriksnya itu diubah ke dalam bentuk array dengan nama matrix grayscale. Nah, untuk mendapatkannya itu kita menggunakan perulangan for, yaitu in range-nya height dan in range-nya width. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kita akan mendapatkan dulu yang pertama itu matriks RGB-nya R, G, B, yaitu dan didapat dari image.getPixel dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk grayscale value-nya itu menggunakan metode average, yaitu nilai red tambah nilai green tambah nilai blue terus dibagi 3, maka kita dapatkan hasil yang ini. Nah, lanjut yaitu untuk mendapatkan histogram dari gambar grayscale. Nah, dapat kita lihat bahwa gambar grayscale ini kita sudah mendapatkan matriksnya yaitu 16x16. Nah, di sini kita mendapatkan histogramnya. Dapat kita lihat bahwa histogramnya itu tingkat yang warna putihnya itu lebih banyak daripada yang berwarna gelap.
bisa kita lihat semakin cerah, semakin ke tingkat kecerahan, semakin ke angka 250, maka grafiknya itu bisa kita lihat semakin padat. Nah, untuk mendapatkan histogram grayscale dari gambar 16x16 pixel, di sini saya menggunakan library pil matplotlib.pyplot terus dengan library numpy. Nah, di sini saya menggunakannya itu pertama itu menggunakan function yaitu convert to grayscale. Nah, maksudnya gambar yang tadi itu di-convert ke grayscale, terus display histogramnya yaitu histogram image dengan range-nya itu 256. Dapat kita lihat bahwa di sini tuh sebenarnya ada angka sampai 256. Normalnya itu sudah 255. Nah, terus di sini kita akan mendapatkan plt.xlabel dengan nilai grayscale value. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada gambar, ada tulisan grayscale value. Nah, terus untuk sumbu Y-nya yaitu frekuensi. Nah, frekuensi kemunculan. Nah, terus di sini plt show atau menampilkan gambar dari grafiknya. Nah, untuk yang pertama itu kita harus mengambil gambar kucing tadi, terus dibuka menggunakan image.open. Nah, terus di resize menjadi 16x16, terus grayscale image-nya itu di-convert ke grayscale resize image. Nah, bisa kita lihat bahwa ini dia memanggil fungsi yang ini, convert to grayscale image. Nah, untuk menampilkan grayscale image-nya itu kita menggunakan grayscale image.show. Nah, terus di sini kita memanggil function display histogram, yang dimana untuk menampilkan histogram yang ini. Nah, lanjut yaitu matriks grayscale yang tadi diubah menjadi matriks citra biner 16x16 pixel dengan menggunakan batas threshold. Nah, di sini batas threshold yang saya gunakan yaitu 0 sampai 100 itu bernilai 0. Karena kan kalau untuk bilangan biner itu cuman ada 0 dan 1. Nah, maka untuk grayscale yang bernilai 0 sampai 100 itu saya berikan angka 0 dan sebagai pixel hitam. Dan untuk angka grayscale dari 101 sampai 255 itu bernilai 1 atau pixel putih. Sehingga matriks grayscale yang ditransformasikan ke matriks citra biner adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini kan ada 0. Nah, bisa kita lihat di sini untuk angka grayscale pertama itu 99 tidak mencapai 100, otomatis nilainya 0. Untuk angka kedua juga itu tidak sampai 100, otomatis nilainya 0. Nah, untuk angka 216 itu bernilai di atas 100, maka dia akan bernilai 1. Nah, dapat kita lihat di gambar sini atau di matriks ini yaitu 001. Nah, ini tadi untuk angka yang 99, ini angka 75, dan ini 216, dan seterusnya sampai matriksnya itu mencapai 16x16. Dan untuk gambar yang ditampilkan sebagai citra biner yaitu seperti ini. Nah, bisa terlihat 0 itu adalah pixel hitam dan 1 itu adalah pixel putih. Dan untuk implementasinya menggunakan pattern di Google Colab, dan untuk mendapatkan matriks citra binernya dari gambar 16x16 pixel, kita tidak bisa menggunakan library yang bernama pil. Nah, untuk mendapatkannya itu kita mengambil gambar kucing tadi, terus di convert ke RGB, terus di resize ke 16x16. Nah, setelah di resize, maka kita akan membuat matriks binary-nya atau
array matrix binary. Kita membuat array kosong di sini, terus kita menggunakan iterasi atau perulangan di setiap pixelnya dengan range 16. Nah, untuk y ini untuk sumbu y, perulangan di sumbu y dengan range 16 dan perulangan di sumbu x dengan range 16. Nah, setelah mendapatkannya nilai RGB-nya, nah di sini diubah ke grayscale menggunakan metode average. Nah, bisa kita lihat di sini R tambah G tambah B dibagi 3. Nah, terus diubah nilai grayscale tadi menjadi citra biner. Nah, jika grayscale value-nya itu lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1 dan grayscale-nya itu lebih kecil dari sama dengan 100, maka binary value-nya itu adalah 0. Sedangkan dan untuk kondisi kedua yaitu jika grayscale value-nya lebih besar atau sama dengan 101 dan grayscale value-nya lebih kecil atau sama dengan 255, maka binary value-nya itu atau nilai binary-nya itu adalah 1. Nah, di sini itu maka akan ditampilkan matriks dari citra biner. Oke, lanjut. Nah, untuk mendapatkan gambar citra biner, nah yang ini untuk mendapatkannya itu saya menggunakan codingan yang ini, yaitu menggunakan library fill numpy matplotlib.pyplot. Nah, untuk yang pertama kali itu kita buat dulu functionnya, yaitu convert to grayscale dalam kurung image path dengan parameter image path. Nah, di mana image ini pertama itu kita membuka image dari image path ini. Nah, terus di resize, terus ditentukan tinggi dan lebarnya, terus tinggi dan lebarnya itu diambil dari image resize ini, yaitu 16x16, terus grayscale image-nya ini yaitu menggunakan gambar baru dengan nama L. Nah, binary array-nya itu menggunakan np.zeros. Ini tuh salah satu metode yang ada di matplotlib. Nah, maka selanjutnya itu kita buat perulangan, yaitu untuk range height atau range tingginya dan range lebarnya dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini. Nah, untuk selanjutnya itu membandingkan gambar 16x16 pixel yang gambar awal atau citra awal dengan gambar yang telah ditambah kecerahannya atau citra baru. Nah, kemudian dibuatkan histogram perbandingan perbedaannya. Nah, di sini saya menggunakan salah satu operasi yang diterapkan pada citra digital, yaitu menambah kecerahan pada sebuah citra. Nah, dengan menggunakan dan untuk mendapatkan citra baru dapat dihasilkan dari citra awal dengan melakukan perkalian dengan setiap pixel yang nilai alpha dan kemudian menambahkan nilai beta. Nah, persamaan ini juga digunakan untuk mengatur kecerahan citra. Secara sistematis, persamaan ini dapat dituliskan sebagai G X, Y sama dengan alpha kali Fx, Y tambah beta, di mana Fx, Y itu adalah nilai pixel citra awal untuk yang Gx, Y itu adalah nilai pixel dari citra baru atau pada posisi X, Y. Nah, nilai alpha ini adalah faktor pengali yang mengontrol kecerahan citra baru dari nilai alpha lebih besar dari 1 akan meningkatkan kecerahan citra, sementara nilai alpha yang lebih kecil dari 1 akan mengurangi kecerahan citra. Sedangkan beta adalah nilai offset yang ditambahkan ke setiap pixel citra. Hal ini digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan kontras citra secara keseluruhan. Dengan menggunakan persamaan yang di atas ini, yaitu persamaan Gx, Y ini, kita dapat mengendalikan kecerahan citra dengan memodifikasi alpha dan beta sesuai kebutuhan, seperti contoh pada gambar citra baru
yang saya gunakan. Nah, misalnya di sini saya nilai alfanya itu 2,75, sedangkan nilai betanya itu nilai 50. Nah, citra awalnya bisa kita lihat di sini, dan histogramnya bisa kita lihat di sampingnya, yaitu, dan ada pun citra barunya di sini bisa kita lihat, dan citra histogramnya itu bisa kita lihat. Dan kesimpulannya yaitu untuk penambahan citranya yaitu nilai pixelnya itu akan tinggi di angka 250 karena kecerahannya itu sudah ditambah menjadi beta 50. Baik, terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.